Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu berada, entah di rumah atau di tempat lain, bahkan kita yang ada dalam ruangan ini, patut kita bersyukur kepada Tuhan kalau hingga saat ini, hingga detik ini, kita masih beraktivitas, memiliki kesehatan yang begitu luar biasa, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sementara di sisi yang lain, kabar duka silih berganti yang kita dengar. Saya saja Bapak Ibu, dalam 1 bulan terakhir, kalau saya mau hitung-hitung keluarga dekat yang masih ada hubungan dengan saya, dalam 1 bulan terakhir mungkin sudah mau 20-an orang yang dipanggil oleh Tuhan. Belum lagi sahabat, kenalan begitu ya. Ada minggu lalu dia nikah tanggal 5, tanggal 6 Tuhan panggil. Bapak Gembala kemarin ketika saya ke sini, 2 keluarga masih ada hubungan keluarga dipanggil oleh Tuhan. Itu keadaan kita. Dan ini keadaan realitas yang kita harus jalani. Takutkah Bapak Ibu dengan hal-hal itu? Ya, secara manusia mungkin kita takut. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman, justru hal itu menjadi suatu kebahagiaan bagi kita. Kematian bukan sesuatu hal yang menakutkan secara iman, tapi sesuatu yang membahagiakan. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Karena perbuatannya mengikuti. Jadi hari ini kembali kepada apa yang kau sudah buat. Sehingga ketika besok atau lusa Tuhan panggil, bukan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Salah satu keunikan dari iman Kristen yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, yang sering kita katakan, dimanapun kita berada, kita katakan kasihnya begitu besar, kasihnya dahsyat, kasihnya luar biasa. Sering kita mengatakan begitu. Firman Tuhan sudah menyatakan itu juga. Namun persoalannya, apakah kita mengerti apa yang kita katakan itu? Kasih Allah yang besar itu yang seperti apa? Dan besar yang bagaimana? Dan dalam hal apa? Itu yang kita harus dengar, yang kita akan dengar pada pagi hari ini. Kita buka di satu bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Mungkin sejak sekolah minggu kita sudah menghafalnya. Kita buka di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Saya baca, Bapak Ibu silakan mengikuti di Alkitab masing-masing. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sudah hafal ini ya? Kita lihat secara seksama apa yang tertulis dalam ayat ini. Dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar. Jadi dia lebih besar dari yang disebut sangat besar atau super besar. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, begitu besar. Kata lainnya tidak terukur kasih itu. Begitu. Jadi dia lebih besar dari yang namanya sangat besar atau super besar. Nah, kasih yang begitu besar ini dalam hal apa? Mengapa kita mengatakan atau kita mengatakan kasih Allah begitu besar? Besar dalam hal apa? Kalau kita lihat selanjutnya dikatakan, karena Ia
telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Alkitab selanjutnya mengatakan dalam ayat ini, dia menyerahkan anaknya supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, katanya begitu. Nah, satu pertanyaan lagi yang perlu kita ajukan. Dia menyerahkan anaknya yang membuktikan kasihnya begitu besar yang tidak terukur itu. Untuk apa? Dia menyerahkan anaknya yang tunggal itu, yang membuktikan bahwa kasihnya yang begitu besar itu kepada dunia, untuk apa? Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu coba lihat atau tidak usah dibacakan ya. Bapak Ibu lihat saja nanti. Di Roma 3 ayat 23, dikatakan di sana apa? Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dia datang dalam rangka itu. Hal lain atau rujukan lain di dalam Alkitab, mengapa sampai Allah datang ke dalam dunia? Mengapa sampai Allah mengaruniakan anaknya itu? Nah, kita lihat di dalam Kejadian. Ini penting untuk kita bagikan Bapak Ibu karena penting kita dengar, penting saya bagikan kepada Bapak Ibu. Karena beberapa hari lalu saya dengar begitu ya. Banyak orang resah dan gelisah di Sumba Timur ini. Katanya ada pasukan subuh, pasukan tuyul, pasukan setan atau pasukan apa begitu. Bagi saya tidak perlu risau dengan hal-hal begitu. Karena kalau kita mengenal siapa Allah yang kita percayai, kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita imani, saya pikir dia mau pasukan apapun di sini tidak perlu kita risaukan. Kita lihat mengapa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Pertama tadi saya katakan karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, yang kedua kita lihat rujukannya itu Bapak Ibu lihat di Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17, saya baca, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Coba Bapak Ibu buka di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Saya baca. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dari dua rujukan tambahan ini, rupanya mengapa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, rupanya ini berkaitan dengan yang namanya dosa. Bapak Ibu dengar tadi dari rujukan dari beberapa ayat yang kita sudah baca. Jadi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, saya ulangi, dalam rangka berkaitan dengan masalah serius yang namanya dosa. Kita lihat di Kejadian 2 ayat 17 tadi. Jika demikian, ada apa dengan dosa? Dosa itu apa sih? Kan begitu. Kalau kita lihat rujukannya dari Kejadian 2 ayat 17 tadi, maka secara sederhana dosa itu dikatakan apa? Melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Konsekuensi atau ganjaran dari pelanggaran itu dikatakan tadi, ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Karena itulah di Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Dosa begitu mengerikan. Bapak Gembala pernah membagikan kebenaran firman Tuhan 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah. Yang bisa menyelesaikan dosa itu hanya Allah. Daud mengakui itu.
Tidak ada manusia, tidak ada siapapun yang bisa menyelesaikan masalah dosa itu, hanya Allah. Nah, tadi dikatakan upah dosa adalah maut. Kejadian tadi mengatakan ganjaran dari dosa itu adalah kematian. Nah, bicara kematian, bicara maut, berarti berbicara tentang yang awalnya sesuatu atau manusia itu hidup, tetapi setelah dia berdosa, mengalami kematian atau maut. Jadi, dosa itu adalah kematian. Dosa itu adalah maut. Dosa itu bicara nyawa yang harus hilang atau ada yang harus kehilangan nyawanya. Dan ini menjadi masalah serius. Masalah serius bagi siapa? Tentu masalah serius bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, tipologi dari karya penyelamatan itu semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sudah ada tindakan-tindakan Allah. Mulai ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Allah datang mencari dan memanggil mereka. Allah mengorbankan seekor domba, ya, dan menguliti dan memakaikannya kepada mereka. Tipologi itu sudah ada. Nah, tapi kita tidak ke sana. Ada hal menarik di sini Bapak Ibu. Ketika tadi saya mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Dosa itu melanggar perintah Allah. Dosa itu sama dengan kematian. Dosa itu sama dengan membayar harga yang adalah nyawa itu sendiri. Jadi membayar dosa itu harus dengan nyawa. Resikonya harus kehilangan nyawa. Nah, pertanyaannya tadi, apakah manusia bisa membayar kesalahannya itu? Apakah manusia bisa membayar dosanya itu? Atau bagaimana caranya supaya manusia bisa terbebas dari hukuman itu? Kalau kita lihat secara seksama Bapak Ibu, kalau dikatakan oleh Roma 3 ayat 23 tadi dikatakan, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, maka sesungguhnya sudah tidak mungkin manusia berdosa itu bisa membayar dosanya sendiri. Dosa juga dalam rujukan yang lain dalam Alkitab, Matius 12, kalau Bapak Ibu lihat, Matius 6 ayatnya yang ke-12 dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi dosa di situ, kesalahan di situ bisa diartikan bahwa dosa itu sebagai sebuah hutang. Makanya ada yang mengatakan dosa itu adalah hutang yang harus dibayar. Tadi pertanyaan saya, apakah manusia bisa membayar hutang dosanya? Kalau rujukan kita ke Roma 3 ayat 23 tadi bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, maka tentunya tidak bisa. Tetapi kalau kita berpikir ya sederhana begitu, apakah manusia bisa membayar dosanya? Bisa saja. Karena membayar dosa tadi tidak susah dikatakan di sini. Hanya dengan nyawa. Nah, manusia bisa membayar dosanya? Bisa. Dengan nyawanya. Tetapi Roma 3 ayat 23 tadi sudah mengatakan, manusia telah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka manusia tidak mungkin bisa membayar hutang dosanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana manusia bisa membayar hutang dosanya, tapi dia tidak dihukum? Nah, inilah salah satu keunikan iman Kristen itu. Bagaimana manusia bisa membayar dosanya, tetapi manusianya tidak dihukum? Ingat dalam Kejadian
2 ayat 17 tadi dikatakan, yang melanggar perintah Allah itu siapa? Manusia, bukan Allah. Jadi yang harus membayar itu harusnya manusia. Tidak bisa Allah yang membayar. Sekali lagi saya katakan, tidak bisa Allah membayar hutang dosa manusia. Pertanyaan saya tadi, saya ulangi lagi. Bagaimana caranya manusia yang berdosa itu bisa membayar hutang dosanya tanpa dia dihukum? Maka harus ada satu manusia yang tidak berdosa. Harus ada yang namanya manusia, tetapi manusia itu harus tidak berdosa. Maka Yohanes 3 ayat 16 tadi mengatakan, karena begitu besar, Bapak Ibu coba renungkan itu. Dikatakan oleh di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dikatakan dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar, Bapak Ibu coba renungkan. Kita yang seharusnya ada pada posisi yang dihukum ini. Tetapi pada akhirnya kita bebas. Dan semua hutang kita atau hutang dosa itu dibayar lunas. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita berpikir begini, aduh, begitu luar biasa Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ketika saya atau ada fenomena lama dan mungkin masih berlanjut sampai hari ini. Ada orang yang rela meninggalkan Yesus hanya karena masalah perut. Ada orang meninggalkan Yesus hanya karena masalah bisnis. Ada orang meninggalkan Yesus hanya karena masalah jabatan. Ini bukan sesuatu yang asing di negeri ini. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak mengenal dengan baik, tidak mengenal dengan benar, tidak mengenal secara mendalam siapa Allah yang mereka imani. Tadi sudah dikatakan, yang melanggar perintah itu manusia. Dan upahnya, ganjarannya tadi adalah kematian. Tadi pertanyaan kita, bagaimana caranya supaya manusia itu bisa selamat tanpa dia dihukum? Nah, karena tadi yang melanggar itu adalah manusia, maka harus ada manusia yang bisa membayar itu. Manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak berdosa itu tadi. Bapak Ibu, sekali lagi ketika saya renungkan ini, begitu luar biasa kasih Tuhan itu. Bapak Ibu, sering saya katakan dalam ruang-ruang diskusi atau di ruang akademis sekalipun itu. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu esa, Allah itu esa, jadi hanya agamanya yang beda, Allahnya sama. Saya tidak setuju. Allah kita sudah pasti tidak sama. Ada yang mengatakan kita mungkin agamanya saja yang beda. Toh pada akhirnya nanti kita ada di surga yang sama. Siapa bilang surga kita sama? Sudah pasti tidak sama. Yang membedakan itu apa? Dalam ajaran mereka tidak ada yang seperti ini. Coba cari. Jadi saya bangga sebagai orang percaya. Saya bangga sebagai orang Kristen yang adalah pengikut Kristus itu. Mana ada Allahnya jadi manusia? Karena memang manusia sudah tidak mungkin melepaskan diri dari kematian kekal.
Karena itu Allah harus menjadi manusia, harus. Ada yang bertanya begini, apakah Allah tidak bisa menyelamatkan manusia tanpa harus jadi manusia? Tidak bisa. Allah harus jadi manusia. Karena yang melanggar perintah itu adalah manusia. Begitu. Ya secara logis mungkin, secara logika, karena Allah Maha Kuasa dan Maha segalanya bisa saja. Tetapi ternyata tidak bisa. Kalau bisa, Alkitab sudah menuliskan itu. Jadi tidak ada cara untuk menyelamatkan manusia berdosa, hanya satu. Harus ada manusia yang tidak berdosa. Dan itu Allah yang menjadi manusia itu yang bisa melakukan itu. Tidak ada cara lain. Maka kalau ada yang mengatakan Allah kita sama, tidak. Surga kita sama, tidak. Di surga yang saya imani tidak ada 70 bidadari di sana. Jadi Bapak Ibu, kalau dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16 tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oh Bapak Ibu, kita pikirkan kasih yang begitu besar, makanya kita di bagian yang lain mengatakan, kasih itu biar tinta menjadi, biar laut menjadi tintanya. Tidak mungkin kita bisa lukis, ukir, jelaskan, uraikan kasih Tuhan yang begitu besar, tidak mungkin. Kita yang seharusnya dihukum, tetapi dia mengambil alih itu. Makanya Bapak Ibu kalau hanya persoalan pekerjaan, makan, minum sehari-hari, saya pernah katakan di situ, orang yang tidak mengenal Tuhan pun, kalau dia bekerja dengan baik, pasti dia bisa hidup. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalan kita mengiring Yesus, persoalan bukan saja pengharapan kepastian dalam dunia ini, tetapi lebih daripada itu. Pengharapan akan ada sesuatu kekekalan itu. Itulah jaminan bagi kita orang percaya. Dan jaminan itu tidak Bapak Ibu peroleh di tempat lain. Bapak Ibu tidak temukan dalam agama manapun, saya jamin itu. Atau dalam ajaran agama siapapun, dalam ajaran siapapun. Yang bisa menjamin itu hanya satu pribadi yang namanya Allah telah menjadi manusia. Dia rela menjadi manusia supaya apa? Supaya kita yang seharusnya membayar utang dosa itu, Allah berdiri mengambil alih posisi kita. Jujur Bapak Ibu, saya ulangi lagi ini. Ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya merenung dan hati saya meluap dengan ucapan syukur. Karena saya menjadi orang Kristen, saya menjadi orang percaya Yesus itu tidak sia-sia. Kalau kita dalam hari-hari hidup kita, saya ulangi lagi, hanya sebentar saja. Sebentar saja. Oleh aturan, kita dituntut untuk hadir. Ya aturan kan, hari Minggu itu ada jam-jam ibadah itu aturan kan. Mengapa kita masih main hitung-hitungan? Di rumah saya sudah coba Bapak Ibu satu kali. Jujur. Kita ikuti ibadah live streaming itu beda dengan ini. Dan ini tantangan bagi gereja. Makanya ada buku yang tulis begini. Teknologi telah mengganti virus corona. Makanya gencar sekarang gereja virtual itu. Ya mungkin bagi negara maju tidak ada masalah. Tapi negara berkembang seperti Indonesia, saya pikir
sarana prasarananya harus memadai dan butuh waktu lama untuk kita siap dengan perkembangan teknologi digital. Saya coba di rumah Bapak Ibu ibadah live streaming. Mau bilang siap juga tidak. Duduk di kursi, dengar sebentar khotbah, ikut sebentar ibadahnya, sambil marahin anak, sambil bangun ke dapur angkat air, sambil bangun ke dapur masak sayur, sambil sebentar bangun lagi ke kamar. Saya pikir, apakah ini yang disebut ibadah itu? Dan ini tantangan bagi gereja. Kenapa saya singgung ini? Kalau kita tahu benar, kasih Allah yang tidak terukur itu sudah kita terima. Mengapa dalam hal-hal sepele itu saja kita masih main hitung-hitungan? Kelihatan sepele tapi berat untuk kita memperbaikinya. Saya alami sendiri Bapak Ibu. Saya alami sendiri. Dan ketika realitas atau kenyataan yang ada seperti yang saya singgung dari awal tadi. Kematian itu, kata firman Tuhan, hanya selangkah dengan maut. Tapi orang masih santai juga. Inilah kita manusia. Saya pribadi, saya tidak melihat orang lain. Sebenarnya justru pada saat-saat masa-masa seperti inilah kita semakin hari semakin memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Semakin hari semakin serius dengan Tuhan. Sebenarnya begitu. Kalau acuan kita adalah firman Tuhan. Kalau acuan kita adalah kasih yang begitu besar ini tadi. Seharusnya tidak membuat kita main-main. Tapi saya pribadi juga mengalami ini. HP telah menjadi agama untuk kita. HP telah menjadi Tuhan untuk kita. Buktinya apa? Saya tidak menyebut Bapak Ibu. Saya sendiri di rumah. Bangun tidur, HP. Sebelum tidur sampai HP jatuh dari tangan, HP. Begitu susah baca Alkitab satu ayat, kan begitu. Begitu susah satu kata bersyukur, terima kasih Tuhan. Begitu susah. Padahal firman Tuhan mengatakan tadi, saya singgung dari awal. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Berbahagia. Cuma persoalannya, perbuatanmu mengikuti engkau. Nah, ini yang jadi soal. Ini menjadi bahan perenungan kita Bapak. Boleh kok segar bugar hari ini. Seperti yang saya singgung, saya punya saudara teman itu. Dia menikah tanggal 5. Baru mau masuk tanggal 6 itu. Tuhan sudah panggil. Masih pakai pakaian pengantin Pak. Saudaranya Bapak Gembala dibonceng teman. Ke ATM ini. Bukan dibonceng teman karena perut kosong. Tidak. Ke ATM mau ambil uang. Disenggol kendaraan, Tuhan panggil. Kalau kau mati dengan cara begitu, yang kita bawa ke hadapan Tuhan apa? Bukan rantai sebesar kapal, tapi perbuatan yang kita bawa ke sana. Karena Tuhan mengadili, memintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita buat. Jadi Bapak Ibu coba renungkan Allah yang tidak berdosa itu. Rela menjadi manusia kalau kita baca lagi di Filipi. Waduh, begitu tidak terhingga kasih itu. Sehingga ada hal yang aneh kalau Bapak Ibu. Coba lihat di Roma, saya baca di Yohanes 19. Ayatnya yang ke-6. Ketika Yesus mau dihukum mati. Coba kita lihat ya. Ayat 6, Bapak Ibu dengar. Ketika imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia.
Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Coba Bapak Ibu baca baik-baik. Ambil dia, salibkan dia, hukum dia. Karena aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Wah. Kalau ada orang hukum di sini pasti dia tidak terima. Jangankan orang hukum. Kita saja dari struktur kalimat ini pasti sudah tidak terima. Masa dia tidak berdosa, tidak bersalah, disuruh hukum? Bagaimana ini struktur kalimat? Makanya dalam 1 Korintus saya dikatakan, dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa. Begitu berharga kita Bapak Ibu. Begitu berharga. Sampai Allah jadi manusia itu bagaimana itu? Coba. Hanya karena membayar hutang dosa kita. Hanya karena untuk membayar hutang dosa kita. Bapak Ibu cari dalam agama manapun itu tidak ada. Makanya orang mungkin sedih ya, ada artis dari Kristen masuk ke agama tertentu. Mereka sedih, saya biarin. Apakah Allah sedih? Ya sedih pasti. Tapi pilihan itu, keputusan itu ada dalam tangan kita. Selayaknya Adam dan Hawa. Mengapa mereka sampai lakukan begitu? Sudah pasti karena mereka tidak mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Siapa Allah yang mereka imani. Saya sering katakan begini Bapak. Saya sering mengatakan entah itu secara live apa seperti ini. Saya bangga kenal Allah di dalam Yesus itu. Bagaimana mungkin tidak bangga? Yesus berjanji, tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada Allah di agama lain? Agama lain mah ada katanya. Katanya ada. Tapi Allahnya pernah tidak berani mendeklarasikan seperti ini. Masih banyak Bapak Ibu apa yang dikatakan dideklarasikan oleh Yesus. Ini menunjukkan juga bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar manusia biasa. Bukan hanya sekedar nabi yang dihina-hina oleh orang-orang tertentu. Bahkan ada yang bilang, di salib itu ada jin kafir katanya. Sudah pasti tidak ada jin kafir di sana. Jin tidak bisa menebus manusia dari dosa. Tidak ada jin di mana. Kasihan dengan tidak mungkin jin menebus manusia dari dosa. Hanya Allah yang menjadi manusia itu. Tidak habis Bapak Ibu kalau kita bicara tentang kasih Allah. Sampai dikatakan, sampai harganya telah lunas dibayar. Tidak cicil. Makanya di kayu salib Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Karena itu Bapak Ibu kita patut bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan, atas kesempatan, atas anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, yang membuat kita dibawa untuk lebih mengenal Dia. Saya harap setelah kita pulang dari sini, tidak akan saya dengar ada pemuda GBI Jalan Jati yang jadi Siti namanya di kemudian hari. Iya dong, untuk apa kau jadi Siti? Jadi Yohana sudah bagus. Karena jaminannya jelas. Pengorbanan yang begitu mahal tadi. Saya sedih Bapak Ibu, waktu saya di Papua sana ada mahasiswa kami. Saya belum masuk ke situ, saya dengar. Dia tamatan dari sekolah berlabel teologi. Tapi dia menikah dengan orang yang dia cintai dari agama sebelah. Dia ke sekolah, dia ngajar agama Kristen. Karena waktu dia tes, dia masih beragama Kristen. Tes CPNS. Jadi dia lulus.
Nah, jadi dia ngajar. Tetap dia ngajar pendidikan agama Kristen. Tapi dia sambil tutup kepalanya. Saya bilang kasihan dengan lu. Sedih ya, sedih. Tapi pilihan itu kau yang tentukan. Silakan nanti berurusan dengan orang yang berhak mengadili. Dan itu yang Tuhan minta nanti. Perbuatanmu mengikuti engkau. Apa yang kau buat, itu yang Tuhan adili. Dan itu menyedihkan Bapak Ibu. Ada seorang jenderal kalau Bapak Ibu ikuti. Sudah mau pensiun, tinggal tidak sampai 1 tahun. Berubah keyakinannya. Tidak sampai 1 tahun, meninggal. Oh, saya bilang kasihan. Alkitab sudah mengajarkan kita. Apapun yang terjadi, biarlah keyakinan kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Persoalan perut yang semakin sulit ke depan. Persoalan ekonomi yang semakin sulit ke depan. Biarlah iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan mati dalam keadaan lapar sekalipun tidak menjadi soal. Tetapi ada suatu jaminan. Kebahagiaan kekal itu sudah pasti menjadi milik kita. Tidak perlu Bapak Ibu berdoa tengking kemiskinan. Kemiskinan tidak akan pernah hilang. Apalagi keadaan begini yang membuat kita semakin susah. Bisa saja besok lusa Bapak Ibu dengar, saya meninggal karena tidak makan 2 minggu. Bisa saja. Saya mau minta tolong di siapa. Tetapi bukan itu ukuran saya mengikut Tuhan. Kalaupun saya meninggal dalam keadaan seperti itu, sudah pasti. Saya yakin betul, surga adalah jaminan. Karena dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini jaminan yang tidak bisa ditandingi oleh jaminan apa. Makanya tadi saya katakan, biar kau punya rantai emas seperti tali kapal, surga tidak bisa disuap dengan rantai yang sebesar itu. Surga hanya bisa disuap dengan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Dia. Dosa adalah melanggar perintah Allah. Yang melanggar perintah itu adalah manusia. Sehingga sebenarnya manusia itulah yang harus menanggung itu. Manusia yang harus membayar itu. Tetapi karena Dia adil. Dan juga Dia Maha Kasih itu. Tetap hukuman itu jalan. Tetapi karena kasih-Nya, Dia geser kita dan mengambil posisi kita. Begitu luar biasa. Bapak Ibu biarlah renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bersyukur kita karena kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Saya pikir ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Keadaan apapun yang menghimpit kita saat-saat ini atau ke depan. Jangan pernah undur dari Tuhan. Tidak ada jaminan lain yang memberikan surga itu. Jaminannya hanya ketika imanmu tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Hingga pada saat Tuhan memanggil kita kembali. Ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.